Penyihir musuh terpaku, matanya membelalak tak percaya. Lingkaran sihir yang telah ia siapkan dengan susah payah kini tak berfungsi. Hancur begitu saja. Ia mencengkeram kepalanya, berbisik panik, tak mengerti bagaimana seorang anak muda bisa melepaskan sihir meteor tingkat tinggi. Sebuah teknik langka yang peluang keberhasilannya nyaris mustahil. Dengan napas tercekat, perampok itu memohon agar Yukito menghentikan amukannya. Ketakutan membuat suaranya gemetar, bahkan tubuhnya ikut goyah tak terkendali. Tapi Yukito tetap bergeming, terus menghancurkan segalanya hingga tempat itu hanya tersisa abu, dan lawannya jatuh menjadi sosok kecil tak berdaya. Dahsyatnya sihir itu juga menghancurkan artefak yang sempat diambil Yukito dari sarang monster sebelumnya. Menatap tongkat yang kini dipenuhi retakan, Yukito mengangkatnya sebentar, memeriksanya dengan penasaran, lalu melemparkannya ke tanah. Baginya, benda itu sudah tidak berguna lagi. Ia menarik napas panjang, menyadari betapa beruntungnya ia bisa keluar sebagai pemenang dari pertempuran ini. Namun, Yukito tahu bahwa membiarkan dua kriminal itu tergeletak tanpa penjagaan bukan keputusan bijak. Maka ia memutuskan untuk menyeret mereka keluar lebih dulu. Tentunya setelah memastikan mereka tidak bisa melawan. Ia mengikat keduanya dengan kuat, merasa tugasnya cukup, lalu berjalan ke arah tangga untuk kembali ke permukaan. Saat menyeret kedua penjahat itu bersamanya, Yukito merasa seperti sedang berada dalam misi dalam sebuah game aksi. Begitu keluar dari lorong bawah tanah, ia langsung menyerahkan para penjahat itu kepada pihak kepolisian. Proses penyelidikan pun berlangsung hingga langit berubah gelap dan matahari tenggelam. Baru setelah itu Yukito menyadari betapa tubuhnya terasa begitu letih. Meski begitu, ia belum bisa pulang karena masih ada satu tempat lagi yang perlu ia datangi. Langkahnya membawanya ke kantor asosiasi petualang. Sesampainya di sana, ia mendekati meja resepsionis dan meminta maaf karena tak sempat mengirim laporan sebelumnya. Dengan senyum ramah, gadis di meja itu menanyakan apakah ia adalah Tuan Takahashi Yukito. Rupanya, kepolisian telah mengabarkan prestasi Yukito kepada pihak asosiasi. Sang resepsionis pun memberi selamat atas keberhasilannya, dan memberitahunya bahwa peringkat petualangnya kini resmi naik menjadi peringkat perak. Yukito terperangah. Ia merasa belum layak menerima kenaikan peringkat sebesar itu. Dalam pandangannya, pencapaian seperti itu seharusnya hanya didapat setelah bertahun-tahun misi berat, mengumpulkan item langka dan menaklukkan monster kuat. Tapi gadis itu meyakinkannya bahwa tak ada kesalahan. Takahashi Yukito telah menangkap dua anggota kelompok kriminal berbahaya bernama Crimson Hands, dan itu lebih dari cukup untuk membuktikan kelayakannya. Dalam benaknya, Yukito bertanya-tanya, apakah menangkap dua kriminal kelas kakak benar-benar cukup untuk membuatku naik pangkat? Gadis di meja informasi mengangguk pelan, lalu menjelaskan bahwa keduanya punya kemampuan yang sebanding dengan petualang tingkat perak. Yukito hampir tak percaya, ternyata dua orang yang ia hadapi jauh lebih berbahaya daripada dugaannya. Kalau saja keberuntungan tidak berpihak padanya hari itu, mungkin ia sudah tak bisa berdiri di sana sekarang. Ia menatap liontin perak yang baru saja diterimanya, lalu menggenggamnya sambil mengulas senyum tipis. Mungkin ini cuma keberuntungan, gumamnya ringan. Gadis itu membalas dengan nada datar, namun penuh hormat. Ia mengatakan bahwa kerendahan hati adalah kualitas penting, terutama bagi petualang peringkat perak.